Jungle. Halo, Wah, Om Freddy itu karya seninya di belakang. mantap itu backgroundnya itu. Iya. Wah, You know, Om, Kita ngebahas apa Om malam ini Om? kita ngebahas ini environmental heroes. Environmental heroes. Oh, kita udah siapin sebelumnya ya. Ini, nah, kelihatannya Om Made kan masih setelah Om Freddy pergi ke gunung lagi. Om Freddy mau pergi ke gunung lagi nih. Udah lupa sama laut, sekarang mainnya gunung. Eh, Gunung. Berarti kalau memang masih lama, selama Om Freddy di gunung belum ada kabar, Om Ade habis tayangan ini mungkin tayangan EV dulu ya. Dia udah ngasih kabar sih bisanya weekend di Sikahanaki. Weekend kapan? Nah, gua kasih pilihan weekend ini atau weekend depan. Oh ya weekend depan. Weekend ini kan gue berangkat hari Jumat. Nah, pertanyaan-pertanyaannya, oh ya nanti kita kita review kan. Aku udah siapin sih, biasa bisa aja rekaman videonya gua berdua dia, tapi nanti kita bahas gitu. Nanti nanti kita rehearse lagi deh. Nah, ini sekarang Hmm. eh, tagline-nya ini tentang anak-anak muda yang bikin gerah Pemda. Saya sendiri juga dengar pertama tuh ceritanya tentang kelompok anak muda ini tuh dari, Saya pernah kirim YouTube-nya waktu dia bersihin sungai. iya, iya itu belakangan banyak ternyata juga waktu seminar diomongin juga mereka. Tapi pertama kali sih sekitar 2 bulan yang lalu sih kita dengarnya pertama dari Winda. Ternyata kiprahnya udah sampai kemana-mana. Tapi sebelum cerita anak-anak muda ini kita ada cerita dulu nih tokoh di Bali. I Gusti Agung Prana ini dia menggunakan teknologi. Dia dia lahir tahun 48. Beliau wafat di usia 70 tahun waktu itu, tahun 2018 beliau sudah wafat ya. Jadi desa Pemutaran itu nggak tahu kalau Om Freddy sempat ke Bali, tengok-tengok ini di Buleleng desa Pemutaran itu Hmm. ada resort yang sekarang diterusin sama anaknya. Jadi dia implement metode biorok katanya. Ini eh, pakai tenaga ahli asing juga gitu karena rangka-rangka dibikin gitu ya. Ada filmnya cuman kita nggak cuplik di sini kepanjangan kali ya. Tukang las dikumpulin segala macam, rame-rame bikin rangka. Jadi gotong royong gitu, terus dicemplungin, dibawa pakai perahu ke laut, dialirin listrik. Nah, Hmm. itu katanya dalam beberapa bulan mulai muncul tuh. Jadi hidup lagi ininya, apa, terumbu karangnya. Karang-karangnya. Terumbu karang. Jadi sekarang itu jadi tempat yang cukup digemari. Ini kata ada beritanya, ada di Mongabe ini, Teluk Pemutaran, ya, kisah sukses komunitas desa ini mengembalikan. Sebelum sebelum pandemi sih saya pernah melihat malah filmnya. Jadi itu menjadi salah satu program turis jadinya. Maksudnya gini, jadi ada beberapa turis yang salah satu programnya itu adalah penyemaian terumbu karang itu di Pemutaran. Di Pemutaran ya. Nah, jadi eh, penanaman terumbu karangnya atau penumbuhan kembali terumbu karang itu menjadi program pariwisata jadinya untuk di resort tersebut. Oh, jadi resort ini sendiri menyajikan prosesnya itu orang bisa lihat gitu ya. Bukan hanya lihat, orang nyemplung dan ikut nanam. Oh, ikut nanem. Ya, Cuman kan ini udah, tetap aja dia pakai apa? Pakai biang kan, kemudian tumbuh. ya ada Buk, biangnya. Terus bukan bukan besi-besi dimasukin kemudian tiba-tiba tumbuh, enggak. Ada pemancingnya juga. ada pemancingnya dan besi-besinya itu katanya di aliran listrik. Saya nggak tahu gimana teknologinya. Nggak tahu kalau itu Kalau ya. orang ke sana naruhin biangnya nggak kesetrum gitu ya. Ya.
Itu ada. Tapi yang jelas dampak ekonomi, lingkungan dan sosial menjadi lebih baik lah setelah adanya program ini gitu. Ya, katanya dia memang menginikan ekonomi desanya. Jadi bukan cuma Taman Sari Bali Resort Spa-nya aja yang berkembang, tapi masyarakat sekitarnya ikut bergulir lah ekonominya ya. Jadi mereka, Hmm. nah ya kita nggak puter filmnya, tapi ya kita udah pernah ini. Teman-teman juga kalau mau cari di sini ada beritanya di Mongabay, juga ada YouTube-nya. Ya dan Kemudian benar kalau misalkan suatu saat main ke Buleleng bisa mampir ke situ, nggak harus nginep, kita bisa sampaikan sama dia mau lihat program terumbu karangnya itu. di Taman Sari Bali Resort Spa ini ya, Nggak perlu nginep. semua. Kalau perlu teman ke sana, ada teman kita di sana nanti bisa dihubungi. Oh ya, Om Made ya. Om Ade Sudiada. Iya, cuma beliau sibuk nih tayangan ini Alam dan Manusia, kita tunggu nanti. Nah, kemudian tokoh berikutnya ini, eh, beliau sarjana biologi dari Universitas UNR ya, Universitas Erlangga. Mas Prigi ini di Erwin Hero sebelumnya beliau pernah kita cuplik, cuman bukan sebagai tokoh utama, jadi karena bagian dari sequelnya si Gede Robi ya. Tapi ternyata beliau tokoh yang sekarang kemudian eh, ada film yang didukung oleh apa local ini ya Visinema Pictures dan Kopernik, Yayasan Akar Rumput ini. Jadi Yayasan Akar Rumput, terutama Yayasan Akar Rumput ini ternyata ada di belakang kegiatan banyak, mulai dari Gede Robi sampai yang maraton 1.000 kilo Ya, dari Bali itu ternyata juga Solo Marathon. belakangnya solo maratonnya Mas siapa itu kita pernah angkat itu juga ya Hmm. satu rumput yang ininya. Jadi ada film sequel dari mana Mas Pegi ini sampai ke sungai-sungai di Kalimantan gitu ya, menyelidiki bagaimana terkontaminasinya itu eh, binatang-binatang laut dan ikan-ikan di sungai tersebut. Ya, udah sampai di Kalimantan yang awalnya kan di Brantas tuh. Eh, Hmm. Kemudian di sungai lain di Jawa, kemudian di Brantas. Nah, ternyata beliau itu dapat karena aktifnya kegiatannya itu, beliau dapat Goldman Environmental Prize, dapat hadiah $150.000. Aktivis lingkungan terpilih dengan lingkup Afrika, Asia, Eropa, negara kepulauan dan Amerika Utara, Tengah, Selatan ya. Jadi ada beberapa, tapi termasuk beliau. Nah, ini ada tentang Goldman itu adalah sebuah lembaga yang didirikan oleh memang seorang filantrop, Richard Goldman, dan almarhum istrinya, Rhonda. eh, Udah. Inisiasi yang mudah ini bagi para aktivis lingkungan. Eh, Gitulah, dan beliau juga rupanya salah satu pembicara waktu kita cuma mengekspos Nina ya, yang gadis dari Gresik itu bicara di Hmm. Plastic Health Summit di Amsterdam. Ternyata beliau juga pembicara di sana, cuma kita nggak ambil cuplikan. Nah, sekarang baru kita masuk ke kelompok anak muda ini nih. Nah, pertama Hmm. kan dengernya ya lebih dari 2 bulan yang lalu ya, waktu Om Sari Rama saya menginterview. Sekarang ini kalau apa-apa itu kalau nggak viral nggak segera ditangani itu kalau yang sekarang. Jadi harus viral dulu. Kayak sekarang pengelolaan sampah itu ada loh yang masyarakat yang concern terhadap pengelolaan sampah terkait pembersihan sampah di sungai, di laut. Itu namanya kalau nggak salah grupnya Pendawa itu ada 7 orang apa 6 orang gitu, anak muda. Nah itu mereka itu membersihkan sampah tanpa bantuan dari pemerintah sama sekali. Dan kalau eh, sudah viral, istilahnya viral di TikTok itu langsung Pemdanya nanti gercep ikut bantu seperti itu. Ya, cuma Mbak Winda neranginnya Pandawa mungkin 6 atau 7 orang, rupanya 5 orang ya. Ya, jadi bilang 5 orang dan namanya Pandawara.
Pandawara namanya. Jadi belakangan banyak yang share ke saya kegiatan mereka gitu segala macam ya. Ini saya cuplik jadi dapat share dari teman-teman. Yang di Lampung ini yang gede-gedean nih sampai nurunin truk segala macam ya. Pemdanya turun tangan, polisi segala macam. Pandawara berhasil mengubah salah satu pantai terkotor di Indonesia ini jadi kayak gini. Bukan sulap, bukan sihir. Mereka mengajak kurang lebih 3.700 warga Lampung untuk bersama-sama membersihkan Pantai Sukaraja, Bandar Lampung. Bahkan pejabat dan aparat sampai ikut bersih-bersih. Aksi bersih-bersih ini diperkirakan sukses mengangkut lebih dari 300 ton sampah. Bahkan 40 armada truk dikerahkan untuk membantu aksi ini. Nah itu mereka didukung banget akhirnya ya. Nah mengerahkan masyarakat dan Pemda. Nah kita nggak cuplik di sini, tapi sebelumnya mereka udah lakukan di Labuan. Dan Pantai Labuan itu juga pernah diekspos di tayangan kita sebelumnya sebagai pantai terkotor. Hmm. Terkotor katanya di Indonesia. Ya, begitulah cerita kiprahnya grup Pandawara ini. Dia punya program di Oktober ini ngundang masyarakat juga untuk bersih-bersih pantai Sukabumi. Oh, di Sukabumi ya. Kalau nggak salah tanggal 23 Oktober kalau nggak salah. Nah, mungkin saya nggak tahu, ada ceritanya nggak, nyambung nggak dengan mungkin kota Kabupaten Sukabuminya ya, tapi di salah satu desa Pantai Loji itu ada berita, ini ada yang share ke saya dari Detik, sama Kepdesnya ditolak. Terus Kenapa? ada yang share, jadi saya cuman komen berseloroh aja nih. Ini ada di berita di Detik di Exos bahwa mereka ditolak sama Kepdesnya. Saya cuma berseloroh aja bilang, mungkin Kepdesnya jarang buka sosmed, saya aja belakangan terima banyak info dari sosmed tentang Hmm. mereka atau karena sebab lain, nggak tahu. Yang cerita Oh, di Sukabumi itu, tentang si Pandawara ini saya kirim ke Om Iwan itu bulan Mei, hmm, bulan Mei. hmm. Tentang Pandawara ini yang dia filmnya itu nyemplung ke kali bersih-bersih berlima orang. Oh, Cuman waktu itu kita sempat bahas, cuman kita belum punya tayangan environmental hero. hmm. Mm-mm. Itu berarti nyemplung ke kali langsung ya. Itu yang belum melibatkan Pemda ya. Belum, mereka masih inisiatif sendiri tanpa biaya dari siapa-siapa. Mereka ngemodalin sendiri, pakai apa tuh sepatu yang ada karetnya sampai ke paha gitu, Hmm. yang kayak gitu tuh. Itu Lama-lama kan mereka nggak. bisa jadi semacam NGO dan pasti banyak lah yang mau mendanai mereka lah kalau dengan Iya, itu sih dan bisa berkembang jadi NGO ya. kalau menurut saya sih begitu ya. Hmm. Dan mereka, menurut saya, mereka lebih terlihat ketimbang misalkan saya tidak apa namanya merendahkan yang lain, enggak, semuanya sama-sama punya kiprah masing-masing dengan benefit, dengan dampak positif masing-masing gitu. Cuman kayak misalkan yang dilakukan oleh Pandawara ini itu kelihatan gitu, real, nyata gitu, lebih kelihatan gitu. Pantai yang asalnya kotor, sungai yang asalnya kotor, dia datang, dia beres-beresin dengan bantuan berbagai macam pihak, kelihatan jadi sungai jadi bersih, pantainya jadi bersih gitu. Hmm. Kalau misalkan yang dilakukan oleh siapa, yang lain mungkin nggak terlalu berdampak langsung terlihat gitu. Paham nggak maksudnya? Kayak misalkan contohnya lah kita bicara terumbu karang, kan itu hasilnya kemudian gitu beberapa tahun lagi gitu, baru tumbuh terumbu karangnya. Hmm. Yang dirasakannya itu mungkin 5 tahun, 4-5 tahun kemudian gitu. Jadi tidak langsung dampaknya. Kalau ini ada sampah, dia datang bersih-bersih, besok selesai, besok bersih gitu. Nah itu kelihatan gitu. Menarik gitu ya. Dan gaungnya tuh benar-benar luar biasa. Untuk yang sebel ya langsung sebel gitu, untuk yang mendukung ya langsung mendukung juga pada saat itu gitu. Hmm. Jangan Beberapa lupa, jangan lupa what next gitu. Jadi setelah itu apa gitu. Jangan sampai Ya, nanti setelah dibersihin kotor lagi. ya. Jadi tapi itu paling namanya tindakan korektif, preventif, prediksinya
jadinya kurang jalan. Harusnya Ya, itu kebijakan law enforcement, sosial, kemasyarakatan, sosialisasi itu penting. Jadi bagaimana ya. jangan sampai ya pengelolaan sampah atau pengerukan sampah itu cuma jadi bancakan aja. Karena kan Hmm. program ini sebetulnya yang lain juga sudah mengerjakan. Ya, ada di Ya, Bali. tapi inisiatif anak-anak muda-muda gitu yang orang pada saat yang sama anak-anak muda-muda yang lain boro-boro peduli gitu. Mereka tidak hanya ngomong tapi langsung action gitu. Ya, ya saya Ya, sepemikiran juga sama Om Sari. Jadi apalagi kalau daerahnya sudah punya perda terkait buang sampah ya, kenapa nggak habis itu terus kemudian ditegakkan gitu dengan law enforcement sehingga pantai itu dijamin bersih terus, nggak selesai bersih-bersih dalam 2-3 bulan terus kotor lagi gitu ya. iya. Dan itu udah bukan tugasnya Pandawara, itu sudah tugasnya Pemda. Masih bagus ada grup Pandawara yang ngebersihin gitu. Ah, Harusnya harusnya menjadi tamparan juga buat Pemdanya kan. mestinya tamparan. Habis ditampar gitu dia sadar gitu, oh iya ya, ini udah ada undang-undangnya nih, udah ada orang yang ngebersihin nih, yuk kita jaga dengan itu gitu. Tapi kalau misalnya kejadian lagi, ya memang dablek itu mah. Kan Undang-Undang Pengelolaan Sampah nomor 18 tuh udah dari tahun 2008. Iya, kenyataannya itu sampai muncul anak-anak muda yang bernama Pandawara ini kan karena tidak jalannya undang-undang itu. Yang Undang-Undang 2008 itu kemudian menyerahkan implementasinya ke Perda masing-masing. Nah, Perdanya sendiri itu ada yang 2020, ada yang 2019. Di Tangsel ini setahu saya 2019 itu juga termasuk lama ya. Sekarang udah Mm-mm. 2023 gitu ya, belum kerasa implementasinya. Tapi kayak Om Freddy bilang, oke lah, perda-perda yang udah ada tapi nggak jalan. Tapi kalau udah ditampar begitu kemudian tetap nggak jalan juga dan 2-3 bulan kotor lagi, emang emang kebangetan kali ya. Emang dablek aja itu. Emang tambeng itu. Kalau bahasa Jakartanya tambeng banget itu dikasih tahu nggak mau dengar gitu. Itu udah bukan dikasih tahu lagi kalau menurut saya. Udah ditampol gitu. Udah tamparan buat Udah Pemda. tampar. Apa yang mereka lakukan itu tamparan buat Pemda. Ya, Jadi, mungkin ke depan eh, kita atau sekarang kita sampaikan ke teman-teman obrolan sabot, mungkin ada punya informasi lebih gitu ya eh, tentang tokoh-tokoh yang kita obrolin sekarang gitu. Silahkan kasih di komen lah kayak misalkan tokoh siapa tadi Mas Prigi gitu ya. Kalau misalkan ada tambahan informasi atau tambahan prestasi yang kita belum belum sempat tuliskan di sini bisa ditambahin di situ. ya terkait Karena idealnya memang kita juga harus nampilkan supaya fair gitu ya, before and afternya gitu untuk bisa melihat bahwa apa yang mereka lakukan itu memang berbuah berbuah positif, berbuah manis gitu. Ya ya kan Om. Jadi misalkan kayak ukuran eh, seperti barusan lah Om saya sampaikan. Oke kita lihat 3 bulan lagi nih. Pantai yang bersangkutan masih bersih nggak? Nah itu artinya dampaknya itu udah kemana-mana gitu. Kayak terumbu karang tadi itu menaikkan ekonomi daerah sebesar apa naiknya? Menurut saya seperti itu gitu. Dampak yang dilakukan oleh Mas Prigi apa gitu dampak. Harusnya ada ukuran-ukuran tertentu yang untuk menyampaikan bahwa untuk menyatakan bahwa oh, sukses gitu program. Ya mungkin teman-teman yang lain punya punya data yang lebih lengkap. nah kita kan memang punya kecenderungan juga mau ngundang narasumber ya, tamu gitu ya, tokoh-tokoh. Di bank sampah kan kita udah berapa kali dapat tokoh di tayangan waste processing juga berapa kali gitu. Nah, untuk Hmm. environmental hero ini tadi yang berkiprah di bidang pengelolaan sampah atau memberdayakan sampah. Tadi kan Om Saril juga kirim. Saya ternyata dapat, nih kita agak gaya nih. Sekarang dapat tuh bertubi-tubi Om Saril kasih satu sumber. Dan tadi juga ada yang beberapa temen gitu ya juga kasih. Kita malah
kebanyakan nih potensial tamu. Belum lagi dari seminar kemarin tuh ada NGO luar negeri juga yang juga siap jadi narasumber. Kita yang harus Hmm. menyusunnya dengan tayangan kita yang cuma 1,5 minggu, jayanya mau mana dulu nih kita harus prioritas. Nah, cuman ya yang kepikir sih dalam waktu dekat kalau Oma belum siap dengan pembahasan makna-makna dalam di alam dan manusia, kita udah ada narasumber untuk electric vehicle yang ternyata memang tepat gitu orangnya. Nanti nanti deh kita ini Ya, teaser dan shortnya udah disiapin, cuman kita belum upload. Nanti kita review lagi. Ya gitu sih. oke. Jadi teman-teman jangan lelah mengikuti karena masih banyak hal-hal menarik. Belum lagi tamu-tamu yang Ya. saking banyaknya gaya nih sampai Nggak, kita. gini kali, boleh lelah mengikuti tayangan kita, tapi jangan lelah untuk berbuat baik terhadap lingkungan. Oh gitu ya. Wah, mantap. Boleh lelah lah kalau ngeliatin kita bertiga laki-laki semua udah tua-tua lagi. Apa yang menarik nih kira-kira kan gitu. Boleh lelah ke kita sih boleh. Tetapi jangan pernah lelah untuk mengelola sampah dengan baik, untuk berbuat baik terhadap lingkungan. Dan kita juga Gitu. tidak pernah lelah untuk woro-woro lagi, ngingetin lagi gitu dan Ya. mengangkat. Kalau kita tetap nggak akan lelah ngobrol aja terus mau ada yang suka mau ada enggak. Om, lihat berita nggak? Di Apa? New York sendiri juga sampai banjir. Ada yang Iya. bilang, nggak taunya kan banyak orang buang sampah. Ya. Sampah juga ya. Jadi ada di sana relawan-relawan itu gorong-gorong diambilin gitu ya isinya sampah juga. Cuman Ternyata memang karena curah hujan yang juga tinggi. Aksi bebersihnya kurang cepat dibandingin curah hujan yang lebih tinggi. ya memang curah hujannya itu karena perubahan iklim, tapi Climate change. sampahnya itu ikut menguatkan percepatan terjadinya banjir. Jadi Iya, ujung-ujungnya, dan itu rencana nyambung semua itu. nyambung akan diangkat juga di tayangan tayangan climate action. Ya, Belum lagi yang berita panas di Jawa masih akan berkepanjangan. Itu iya. yang ngirim. Sampai akhir Oktober loh. Itu Surabaya bisa mencapai 42 derajat loh. Dan ini saya di Mm-mm. Tangerang Selatan aja saya udah ngalamin biasanya nyiram tanaman sehari sekali. Sekarang saya mulai kadang-kadang pagi juga saya siram. Sampai retak Bagus, Om. tanahnya. Iya, Tanahnya mulai retak-retak pecah-pecah gitu saking ya kayak bibir kita gimana sih pecah-pecah gitu kalau iya. tanahnya kayak gitu. Aduh, saya bilang ini saya mesti siramin terus. Dan Bandung, Om, ini berdasarkan eh, apa tuh perkiraan itu ya. Bandung yang ya tahulah Bandung kotanya dingin harusnya ya. Hmm. Dingin itu sekitar maksimum 22-23. Saya tinggal di Bandung waktu beberapa saat yang lalu. Di perkiraannya itu bisa sampai 32 derajat. Hmm. Gila, panas banget berarti di Bandung gitu. Tadi barusan ada yang kirim ke saya cuplikan video yang Om Guterres nih. Om Guterres bosnya United Nations dia sampai bilang it's not global warming anymore, it's global boiling dia bilang. Hmm, ya Jadi make sense. ya begitulah. Jadi Oke, Om. Eh, mungkin kita sudahi dulu obrolan malam ini ya. supaya nggak Oke. Tapi saya ingin kembali mengangkat itu. Boleh lelah terhadap tayangan kita, tapi jangan lelah tetap berbuat baik pada lingkungan kita. oke. Itu Oke, aja. Sampai obrolan berikutnya. sampai obrolan berikutnya ya, Om. Om, Om Syahrir, terima kasih. makasih. Ya, Om terima Iwan, kasih. Sampai ketemu. thank you. Oke, Waalaikumsalam. Ciao. ciao.